Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, yaitu tentang salah satu ilmu di dalam tajwid, yaitu tentang apa ya? Di sini tentang idhar holki. Nah, ini sudah banyak yang membahas di video lain, tapi saya coba jabarkan dengan lebih rinci lagi supaya bisa lebih memahami. Kalau masih belum memahami, silakan cari referensi lagi ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak kita temukan, yaitu tentang tanda tanwin seperti ini ya. Ini tanwin yang ada dua, tanda harokat yang ada dua itu tanwin, kemudian non sukun. Nah, ini merupakan ilmu yang ada di bab-bab awal di dalam pelajaran ilmu tajwid ya. Salah satunya adalah hukum non mati dan tanwin, itu kebanyakan ada di buku-buku tajwid itu di bab-bab awal. Nah, ini menjadi bab pertama ya. Hukum non mati dan tanwin itu ada 5 ya, itu idgham rolki, idgham biunah, idgham bilaunah, iklab, ikhfa. Nah, tapi di sini saya akan langsung menjelaskan yaitu pada idgham rolki ya. Nah, idgham rolki artinya jelas ya. Jelas, idhar itu jelas, menjelaskan, memperjelas. Sedangkan halki berasal dari kata halq yang artinya tenggorokan, kerongkongan. Di sini maksudnya ada beberapa huruf yang keluar dari kerongkongan, yaitu seperti ini ya. Hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Nah, ini hurufnya namanya hamzah. Ini ha, ini ha, kemudian ini kho, kemudian ini ain, ini ghin. Nah, kalau yang kalian tahu, kalau kalian belajar di Iqra, sepertinya agak susah menyebutkan huruf-huruf ini. Karena yang kalian tahu ini adalah a, he, ha, ho, a, gha, seperti itu. Nah, sini saya coba jabarkan, idharul ki adalah suatu bacaan apabila ada huruf non mati atau non sukun seperti ini, atau ada huruf yang bertanda tanwin seperti ini. Kemudian setelah dua huruf ini, setelah salah satu dari huruf tanda ini bertemu dengan huruf yang 6. Apa saja huruf yang 6? Yaitu ini. Hamzah, ha, ho, ain, ghin. Nah, jadi apabila nun mati atau nun sukun bertemu dengan hamzah, nun sukun bertemu dengan ha, nun sukun bertemu dengan ha, nun sukun bertemu dengan ho, nun sukun bertemu dengan ain, nun sukun bertemu dengan ghin. Atau tanwin fathah kasroh dhammah bertemu dengan hamzah dan seterusnya. Maka hukum bacaannya harus dibaca jelas atau terang. Jadi maksudnya jelas atau terang. Nah, seperti apa jelas atau terang itu? Jelas seperti contohnya, simpelnya agak seperti membentak lah, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini saya kasih gambaran di sini apabila non sukun bertemu dengan hamzah. Cara membacanya seperti ini ya. Cara membacanya itu waman ahsana. Jadi man ahsana langsung dikencengkan, dijelaskan. Waman ahsana. Yang tidak boleh itu dibaca seperti ini. Waman ahsana. Itu salah, itu namanya berdengung ya. Jadi jelas atau terang, jelas itu adalah menghentakkan. Waman ahsana. Seperti itu. Yang kedua, contohnya nun sukun bertemu dengan ha. Minhun. Nah, ini minhum. Seperti itu bacanya ya. Tidak boleh dibaca minhum, itu salah itu. Ya, itu namanya berdengung. Jadi yang dimaksud jelas atau terang adalah dibaca dengan jelas. Minhum. Seperti ini. Watun hituna min khalfihim an'amta. Nah, ini sering kejadian ini karena an'amta ini salah satunya berada di surat Al-Fatihah ya. Jadi sering dibaca. Jadi salah kalau ada yang membaca bukan
Ada yang membaca Al-Fatihah dengan bacaan an'amta, misalnya ngejar lagu yang enak kemudian didengungkan an'amta, itu salah. Yang benar kalau sesuai dengan tajwid harus dihentakkan an'amta alaihim. Ini lagi non sukun bertemu dengan ghin. Fasayunridu, jadi dilangsungkan. Seperti itu yang dimaksud dengan dengan idharul ki, jadi dibaca jelas atau terang. Nah, di sini ada contoh tanwin juga. Di sini ya, di sini ada tanda dua. Tanwin itu adalah harkat yang ada dua di atas seperti ini, ya. Seperti ini tanwin namanya ya. Ini tanwin yang ada dua ini. Nah, ini tanwin, atau kalau yang dhammah itu enggak ada ya. Di sini contohnya tanwin. Ada tanwin fathah. Nah, ini juga dibaca jelas atau terang. Jadi apabila tanwin, tanda tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf yang 6 tadi harus dihafal memang, hamzah, ha, kha, ain, ghin. Jadi harus dibaca jelas atau terang. Sebagai contoh di sini hamzah bertemu dengan tanwin bertemu dengan hamzah. Jadi dibaca adzaban alima, tidak boleh dibaca adzaban alima, itu salah, itu keliru dalam ilmu tajwid ya. Yang benar dibaca adzaban alima seperti ini. Kullan hadaina, lan hadaini. Jadi di sini ini dijelaskan atau diterang, dibuat terang. Kullan hadaina, tidak boleh dibaca kullan. Nah, seperti itu deh yang nggak boleh seperti itu. Nah, ini mungkin contoh-contohnya Anda bisa lihat di lain contoh kaulan ghairal ladzi seperti itu. Nah, sekarang saya berikan contoh kalau di dalam buku Iqra, mungkin dulu Anda belajar di salah satu buku yang dipelajari yaitu buku untuk baca Al-Qur'an yaitu Iqra ya. Kalau di dalam Iqra, contoh idharul ki ini terdapat di Iqra berapa ini? Iqra 4 ya. Iqra 4 yaitu halaman 14. Ini ya, non mati. Nah, ini non sukun bertemu dengan hamzah. Ini bertemu dengan ha, atau ini non sukun bertemu dengan ha. In huwa, seperti itu bacanya. Nggak boleh dibaca in huwa. Nah, atau seperti ini bertemu dengan hamzah. Man amanah, tidak boleh dibaca man amanah, itu nggak boleh. Harus dibaca jelas atau terang seperti itu. Man amanah, man khosyiyah, man utiyah, min khairin. Ingat, tidak boleh didengungkan. Min khairin itu salah. Harus dijelas. Amta min haisu. Sekarang lihat contoh yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, di sini saya Al-Qur'annya ada yang contoh 3G yang agak kecil di mana tadi? Saya coba tutup ya. Di sini yang diikrokkan sudah, yaitu ada di halaman 14 dan 15 di Iqra 4 ya. Sekarang saya coba lihat yang ada di Al-Qur'an. Kita cari contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum idharul ki ini ya. Seperti apa? Kita cari sembarang ya, kita acak ayatnya, misalnya di sini yang gampang-gampang aja yaitu Al-Baqarah ya. Al-Baqarah halaman 4. Kita lihat contoh idharul ki seperti apa. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada Nah, ini termasuk idharul ki. Tadi hurufnya kan ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Nah, masuk ini ya. Jadi contohnya yang ini nih. Ini tanwin kan? Ini kan tanwin. Tanwin temu bertemu dengan ain. Jadi bacanya summum bukmun umyum. Jadi mun umyum diperjelas. Tidak boleh bukmun umyum, itu salah. Yang benar bukmun umyum, jadi dilangsungkan atau dijelaskan atau diperjelas atau dibuat terang. Nah, contoh lain kita cari lagi. Kita cari sama-sama.
biar kita lebih memahami. Jadi saya bawa contohnya ke dalam Al-Quran langsung seperti itu. Biar kita mengetahui ya. Oke, kita buka halaman selanjutnya. Mungkin kita bisa menemukan contoh idhar holki. Misalnya mana agak susah ya. Pokoknya nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi. Mana ini agak susah. Mayuf ini nun mati berhubungan ya, bukan. Pokok bertemu dengan yang 6 tadi ya. Entah ini nun mati bertemu dengan tak, bukan. Tak tidak masuk pada yang tadi. Mana ini agak susah jadinya. Ini nih. Mata'un ila yang ada di kok terus sih. Gimana caranya supaya tidak kebuka ini. Nah, ini pokoknya intinya ada di baris kedua ya, yang ini ya. Ini nih, mata'un. Nah, di sini tanwin ini bertemu dengan hamzah. Jadi tanwin bertemu dengan hamzah. Jadi bacaannya dibaca wa mata'un ila, tidak boleh dibaca ila, itu harus jelas. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan hamzah. Hamzah masuk huruf idhar holki. Huruf idhar holki ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, win. Itu harus dihafal. Dan kalau non mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, harus dibaca jelas atau terang. Seperti itu ya. Saya yakin Anda sudah memahami tentang hukum idhar holki. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.